بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Tersebar berita di media sosial bahwa nanti malam 15 Ramadan akan ada suara keras sekali yang menunjukkan akan tiba bencana besar. Mereka membawakan hadis yang mana ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim bin Hamad, yang mana hadis itu bunyinya demikian, dinisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza kanat sayhatu fi Ramadan, bila telah muncul suara di bulan Ramadan, fa innahu takunu ma'ma'atun fi Syawal, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Wa tumayyizul qabailu fi Dzulqa'dah, kabilah-kabilah saling bermusuhan. Wa tusfaqud dima'u fi Dzulhijjati wal Muharram, terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan Muharram. Qala, berkata rawi, kulna, katanya para sahabat, padahal ini bukan, wa masyayhatu ya Rasulullah, suara apa itu wahai Nabi? Qala, jawabnya beliau, hadhihi min nisfi fi Ramadana lailatal jum'ah, suara keras ini di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jum'ah. Fatakunu haddadatan tuqidun naimah, akan muncul suara keras yang membangunkan orang tidur. Watukidul qaimah, dan akan menjadikan orang berdiri jatuh duduk. Watukhrujul awatiku min khudurihinna, para gadis akan keluar dari pingitannya. Fi lailati jum'atin fi sanatin kasirati zilzal, pada malam Jum'ah di tahun terjadinya banyak gempa. Fa idza shallaitumul fajr min yaumil Jum'ah, jika telah melaksanakan salat subuh pada hari Jum'ah, fadkhulu buyutakum wa aghliqu abwabakum wasuddu kawakum, maka tutuplah pintu-pintu rumah, sumbatlah lubang-lubang, dan masuklah kalian di rumah. Wa tassiru anfusakum wasuddu adzanakum, dan selimutilah diri kalian, sumbatlah telinga kalian. Idza ahsastum bisihati, jika kalian merasakan adanya suara menggelegar. Fakharru lillahi sujada, maka bersujudlah kalian kepada Allah Ta'ala. Wa qulu, dan katakanlah, subhanallahul quddus, subhanallahul quddus, rabbunal quddus. Kemudian dijelaskan, faman yaf'al dzalika naja, maka barang siapa yang melakukan hal itu dia akan selamat. Wa man lam yaf'al dzalika halaka, maka barang siapa yang tidak melaksanakan hal itu niscaya dia akan binasa. Ditulis hadis ini di dalam kitab Kanzul Ummal nomor 39.672, dikeluarkan oleh Nu'aim bin Hamad dalam kitab Al-Fitan juz 1 halaman 228. Fatwa para ulama tentang hadis ini, Al-Imam Al-Ukaili rahimahullah ta'ala berkata, hadis ini tidak memiliki dasar dari hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Maknanya hadis ini tidak bisa dipercaya. Silakan buka dalam kitab Ad-Du'afa Al-Kabir juz 3 halaman 52. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, hadis ini dipalsukan atas nama Rasulullah SAW. Maknanya bukan dari beliau, tapi hadis ini dibuat-buat untuk mengatasnamakan beliau. Lihat dalam kitab Al-Mawdu'at juz 3 halaman 131. Al-Imam Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini hadis palsu maudhu, dikeluarkan oleh Nu'aim bin Hamad dalam kitab Al-Fitan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, hadis ini tidak mempunyai dasar yang benar. Bahkan hadis ini adalah hadis yang batil dan dusta. Lihat Majmu' Fatawa bin Baz halaman 339.
Kesimpulannya, maka dengan keterangan para ulama di atas bahwa hadis ini adalah hadis maudhu, hadis palsu, hadis dajjal yang dibuat-buat untuk mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita meyakini kebenarannya dan tidak boleh dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita memberitahu kepada kawan-kawan atau saudara kita. Bahkan sudah berulang-ulang 15 Ramadan hari Jum'ah, tetapi tidak ada peristiwa sebagaimana yang dicerangkan di dalam hadis palsu tersebut. Himbauan kami kepada saudara-saudaraku yang beriman, apa yang harus kita perhatikan ketika kita membaca berita, terutama pada zaman sekarang, zaman internet. Semua kejahatan dimuat dan dibumboni dengan dalil-dalil. Inilah misinya musuh kaum muslimin untuk merusak Islam. Pertama, ketika kita mendengarkan berita, kita harus meneliti terlebih dahulu. Tidak boleh berita itu kita terima kecuali apabila sudah jelas penjelasannya. Karena Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Surat Al-Hujurat nomor 6. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu berita orang fasik yang membawa berita, maka hendaknya tabayun. Makna dalam tafsir, maka hendaknya kamu fatasabbatu, hendaknya kamu teliti dulu itu benar apa tidak. Dan ini telah dilakukan oleh para ulama sunnah, agar kita tidak menimpakan kepada satu kaum karena sebab kebodohan sehingga kita menjadi orang yang menyesal. Yang nomor 2, orang yang menyebarkan berita tanpa diteliti tentang kebenarannya diancam dia sebagai pendusta, kadzab. Waspadalah wahai saudaraku. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala bersumber dari Hafiz bin Asim radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban ayyu haddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah orang itu dikatakan pendusta jika menceritakan setiap yang ia dengar. Waspadalah hai saudaraku. Kemudian juga nomor 3. Lebih berbahaya lagi jika berita dusta itu diatasnamakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diancam masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'atahu minan nar." Dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan dia membawa tempat duduknya ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian juga ada orang yang ingin merusak hadis ini. Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan liyudhillan nas. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja untuk menyesatkan manusia, ini tambahan dari orang ahli bid'ah. Falyatabawwa maq'atahu minan nar, maka silakan dia menempati tempat tinggalnya di neraka. Sehingga mereka punya prinsip kalau mendustakan beliau untuk membela Rasulullah SAW tidak mengapa, kalau untuk membohongi Nabi tidak boleh. Maka ini adalah prinsipnya orang ahli bid'ah. Dengan kata mereka, innama nukadzibu lahu la alaihi. Sesungguhnya kami berdusta atas Nabi ini untuk membela Nabi, bukan untuk mendolimi Nabi. Maka ini adalah perkataan ditolak oleh para ulama. Kemudian juga berikutnya yang perlu kita fahami, para ulama hadis memang membolehkan meriwayatkan hadis palsu atau lemah, jika maksudnya agar manusia menjauhi hadis palsu tersebut dan agar tidak tertipu. Karena itu bagi orang menjelaskan hadis palsu, dia harus menjelaskan tentang kepalsuan hadis itu.
bahwa ini hadis bukan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi ini adalah hadis palsu, hadis dusta yang diadakan oleh orang ahli bid'ah. Karena itu para ulama telah menjelaskan pula dalam kitabnya Ad-Du'afa wal Matrukin lin Nasai. Hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang matruk yang ditulis oleh Imam Nasai. Demikian juga di dalam kitab Talkhis Kitabil Mawdu'at lidz-Dzahabi. Kitab ringkasan kitab-kitab hadis maudhu oleh Imam Dzahabi. Begitulah kaum muslimin perlu kita fahami ya, bahwa hadis yang disampaikan di atas adalah hadis palsu. Semoga kita dijaga oleh Allah Ta'ala dari musuh-musuhnya Allah Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillah.